nama aku Ale Pradiptantiani. Aku dengan NIM A01323033. Saya Anissa Nurul Khotimah dengan NIM A01323034. Halo, perkenalkan nama aku Laili Mustiqorini dengan NIM A01323044. Jadi hari ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Odoo. Ikutin terus ya. Nah, oke teman-teman, jadi supaya lebih leluasa untuk menggunakan aplikasi Odoo-nya, aku di sini menggunakan laptop ya teman-teman. Ya, ini langsung kita klik aja ya. Oke. Nah, muncullah layarnya seperti ini. Langsung kita klik akun. Jadi kalau di sini kalian belum mempunyai akun, kalian bisa langsung bikin saja ya akunnya. Jadi untuk prosesnya nanti itu ada pengisian data diri dan juga proses transaksi lainnya. Jadi sebisa mungkin kalian harus mempunyai akunnya terlebih dahulu supaya kalian bisa login ke aplikasi Odoo-nya. Karena di sini saya sudah mempunyai akun. Jadi kita langsung aja klik My Database di sini. Nah, setelah itu kalian pencet Create. Oke. Muncullah layarnya seperti ini ya. Nah, di sini kita langsung pilih ya. Di sini kita pilih modulnya. Total di sini yang kita pilih adalah 3 modul. Yang pertama di sini kita memilih sales. Setelah itu inventory dan juga purchase. Ya, ini inventaris atau inventory dan juga purchase. Setelah itu kalian langsung klik lanjutkan ya. Nah, di sini baru muncullah data diri. Di sini untuk nama dan juga email sudah otomatis ya. Untuk nama perusahaannya kita di sini menggunakan CV Indo Furniture. Nah, seperti ini. Untuk negaranya negara Indonesia dan untuk nomornya di sini nomor telepon kita ya teman-teman. Untuk bahasanya di sini kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk skala perusahaannya di sini kita pakai kurang dari 5 karyawan. Untuk minat utamanya di sini kita pilih saya adalah murid. Lalu setelah itu kalian bisa klik mulai sekarang. Ya. Nah, layarnya seperti ini. Selamat datang di Odoo. Ya. Kita tunggu sampai muncul beberapa aplikasi ya, sebentar. Nah, karena tadi sudah mengklik mulai sekarang, muncullah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan modul purchase dan inventory. Berikut adalah videonya. Baik, yang pertama ada modul purchase. Kita buka dulu untuk modul purchase. Di bagian sini kita akan melakukan request for quotation. Kita akan memasukkan barang dari e-katalog. Misalkan ini kan, kita ambil barang dari e-katalog. Nah, di sini ada nama CV-nya sama nama barangnya. Untuk nama CV di sini ada CV Amar Utama. Kita masukin ke dalam vendornya di sini. Dan kemudian untuk nama barang, produknya ini, nama ini kita masukkan ke dalam nama produk. Nah, nanti otomatis dalam deskripsi dia akan otomatis muncul. Untuk kuantitinya kita masukin misalkan di sini 100.
Dan untuk unit price-nya kita juga ambil dari e-katalog. Nah, di sini unit price-nya ada 134.488. Kita masukin aja ke sini dan nanti di sini akan otomatis terjumlahkan sendiri. Di sini kita akan masukkan request for quotation, ada 3 barang. Yang pertama tadi ada papan kayu, dan kemudian ada yang kedua dari CV Semanggi Jaya, ada paku sekrup, dan yang ketiga ada dari CV Wijaya Gemilang, yaitu engsel lemari. Nah, barang semua di sini itu merupakan barang bahan baku. Kemudian setelah semua bahan baku dimasukkan ke dalam purchase, kita ke modul inventory. Nah, di bagian modul inventory kita pergi ke menu configuration. Di sini ada menu warehouse management, kemudian kita ke menu warehouse. Nah, di bagian warehouse ini kita akan membuat warehouse bahan baku sama warehouse barang jadi. Nah, ini untuk warehouse barang baku. Di sini nama warehouse-nya CV Indo Furniture. Untuk short name-nya saya beri nama WHPK yang singkatan dari warehouse bahan baku. Kemudian ada warehouse barang jadi. Nah, di sini short name-nya WHBJ yang kepanjangan dari warehouse barang jadi. Setelah pembuatan gudang selesai, kita pergi ke produk. Di sini kita akan mengisi 3 produk barang jadi. Yang pertama ada meja kerja. Untuk produk name-nya kita isi aja meja kerja. Terus di bagian gambar kita bisa mengisi gambar yang sesuai dengan meja kerja. Kemudian untuk general information-nya kita isi bagian sales price dan cost. Di sini kita isi aja misalkan sales price-nya 5 juta dan cost-nya 10 juta. Nanti untuk totalnya ini dia akan otomatis terjumlahkan sendiri. Kemudian kita ke bagian purchase. Di bagian purchase kita memasukkan ketiga vendor bahan baku tadi, begitu juga dengan harganya. Kemudian kita ke bagian inventory. Di sini kita memasukkan bagian weight, volume, dan customer lead time. Misalkan di bagian weight itu untuk weight-nya 50 kg, volumenya 750.000 meter kubik, dan untuk customer lead time-nya ini saya kasih 7 hari. Kemudian setelah semuanya keisi, kita mengisi untuk produk barang jadi lainnya, yaitu lemari arsip. Nah, di bagian lemari arsip juga sama, di product name-nya dikasih nama lemari arsip. Kemudian untuk general information sama kayak yang pertama tadi, yang diisi bagian sale price dan juga cost. Kemudian ke bagian purchase, masukkan ketiga vendor bahan barang baku tadi beserta harganya. Kemudian di bagian inventory sama juga dimasukkan bagian weight, volume, dan customer lead time. Kemudian di bagian sini bisa ditambahkan gambar yang sesuai dengan produk name-nya. Kemudian untuk barang ketiga itu ada kursi. Nah, di bagian sini masukin saja nama produk name-nya kursi. Kemudian di bagian general information juga sama, dimasukin sale price dan juga cost. Kemudian di bagian purchase juga sama, dimasukin dari ketiga vendor bahan baku tadi, begitu juga dengan price-nya. Kemudian di bagian inventory dimasukin weight, volume, dan customer lead time. Kemudian bisa ditambahkan gambar yang sesuai dengan produk name-nya. Setelah semua produk jadi diisi, kita kembali ke modul purchase. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian bahan baku. Di sini saya ambil untuk CV Wijaya Gemilang. Di sini kita akan membeli engsel lemari. Langsung saja kita klik send by email. Kita tunggu. Nah,
setelah muncul seperti ini, kita langsung saja save and close, kemudian send. Setelah itu kita pencet confirm order. Kita tunggu, kemudian kita kembali ke modul inventory. Nah, di sini dia akan muncul untuk proses dari proses kita tadi itu. Kita klik aja. Di sini akan muncul seperti ini. Dia statusnya ready, kita pencet saja. Kemudian kita langsung klik validate. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke modul purchase. Nah, nanti dari CV yang tadi kita beli akan muncul purchase order. Kita klik aja. Nah, dia akan muncul create bill. Kita klik aja. Nah, setelah itu sudah selesai untuk pemesanan bahan baku. Begitu juga untuk pembelian bahan baku lainnya, seperti dari CV Amar Utama ada papan kayu, dan juga dari CV Semanggi Jaya ada paku sekrup. Nah, setelah semuanya bahan baku sudah dipesan, kita kembali ke. Jadi kita akan melakukan pembelian di bagian sales. Yang pertama, kita ke bagian sell atau penjualan, lalu kita ke bagian order, lalu kita buat pesanan baru di bagian new. Kita isikan nama Laili Mustikarini. Kemudian di sini sudah tertera alamat karena tadi saya sudah menyertakan alamat. Bagaimana sih cara ngeditnya biar alamat si customer ini muncul? Kita dapat lihat di bagian internal link. Nah, di bagian internal link ini ada bagian individual dan company. Individual ini apabila yang beli itu perorangan, sedangkan company ini seperti perusahaan. Nah, karena yang beli merupakan perorangan, maka kita klik bagian individual. Lalu di bagian kontak ini dia ada informasi mengenai kontak, invoice address, delivery address, dan order address. Di bagian sini kita dapat tulis nama jalannya atau street. Di sini saya tulis Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian untuk kotanya kita isi Kendal, provinsinya Jawa Tengah, lalu Indonesia. Lalu kita bisa tulis nomor telepon, mobile phone, email, kita isi email, lalu website, detail teks apabila diperlukan. Di sini ada expiration, itu seperti batas waktu untuk pembayaran. Di sini ada payment terms atau pembayaran itu batasnya seperti apa. Kita akan milih immediate payment atau pembayaran kontan. Lalu kita klik di bagian produk, kita add produk. Kita pilih produk yang akan kita order. Jadi di sini kita akan melakukan pembelian produk. Yang pertama, kita tambahkan produk yang akan kita beli. Seperti saya akan membeli meja kerja. Nah, di sini sudah tertera meja kerja itu seharga 5 juta karena kita sudah tambahkan di bagian inventory. Lalu di sini saya dapat menambahkan di bagian add product. Lalu saya akan membeli meja kerja. Kita dapat tulis meja kerja di sini. Nah, di sini ada quantity. Quantity ini berapa produk yang ingin kita beli. Kemudian ini ada order date. Order date itu dia waktu saat kita mengorder. Kemudian untuk price list itu tadi mata rupiah. Payment term, immediate payment. Lalu kita kembali ke bagian inventory. Di bagian inventory ada 3 to process. Nah, kita lihat di bagian ini. Kita tadi pesan meja kerja itu 2 buah. Nah, meja kerja itu tadi ternyata available atau tersedia.
Di sini ada schedule date. Schedule date ini dia waktu pengiriman. Jadi kita kirim dari tanggal 4, nanti deadline tiba itu kira-kira tanggal berapa. Nah, setelah sudah di bagian ini, kita klik bagian validate. Setelah divalidasi, kita kembali lagi ke bagian sel. Di bagian sel, kita lihat pada bagian tadi. Nah, di sini keterangannya masih sales order. Kita klik, lalu kita create invoice. Nah, di sini kita bisa create invoice, mau regular invoice, down payment, percentage, down payment, fixed amount. Di sini kita regular invoice aja, lalu create draft invoice. Nah, setelahnya kita confirm, lalu kita register payment. Di sini kita akan melakukan pembayarannya itu mau lewat apa. Di sini pilihannya ada bank dan cash. Jadi kita pilih cash aja. Kita create payment dan barang tersebut akhirnya telah dibayarkan. Lalu setelah itu kita lihat lagi di bagian inventory, bagian produk. Nah, karena kita membeli meja kerja ini, tadi kan stoknya tinggal 2. Karena kita beli 2, maka stoknya jadi habis. Karena kita sudah membeli meja kerja ini 2 buah. Kita kembali lagi ke bagian sel. Nah, tadi kan kita beli pada bagian ini. Jadi, tadi produknya kena harga 11.100.000. Kira-kira kira-kira seperti itulah cara untuk menggunakan aplikasi Odoo pada bagian sales. Jadi aplikasi Odoo itu sebenarnya apa sih? Jadi aplikasi Odoo itu adalah sebuah platform perangkat lunak manajemen bisnis yang menyediakan berbagai aplikasi integrasi. Kegunaannya itu mencakup pengelolaan akuntansi, penjualan, sumber daya manusia, manufaktur, persediaan, dan banyak lagi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis mereka dalam satu sistem, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh proses bisnis.